Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah pengembangan lokal. Ini adalah pertemuan keempat kita, ya, dalam tanda kutip ya pertemuannya, karena situasi pandemik ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka secara langsung. Meski demikian, ya, saya berharap tidak mengurangi bobot atau kualitas dari pertemuan-pertemuan kita di dunia maya gitu ya. Saya sengaja menggunakan media video ini untuk saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Maksud saya adalah untuk mengurangi kesenjangan gitu ya, yang disebabkan karena kita tidak bertatap muka gitu ya. Ini adalah upaya untuk menghadirkan dosen di dalam perkuliahan secara daring gitu ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang konsep klaster. Ya. Kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat ya, gitu ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang pengertian dasar pengembangan lokal atau pengembangan ekonomi lokal. Ya. Pertemuan berikutnya kita juga sempat membahas tentang modal sosial. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang relatif penting di dalam wacana pengembangan ekonomi lokal atau pengembangan lokal. Jadi Anda tidak usah bingung ya, ada kadang saya menyebut dengan istilah pengembangan lokal gitu ya, kadang saya menyebut dengan istilah pengembangan ekonomi lokal. Jadi itu sama saja gitu ya. Pada intinya ya, mengingatkan kepada Anda tentang definisi pengembangan lokal atau pengembangan ekonomi lokal. Jadi pengembangan lokal atau pengembangan ekonomi lokal itu sesungguhnya adalah bagian dari konsep pengembangan wilayah yang dilakukan dengan memanfaatkan ya potensi-potensi lokal atau sumber daya lokal ya untuk mengembangkan sebuah kawasan atau mengembangkan sebuah wilayah. Nah, di dalam konsep pengembangan lokal itu ada satu konsep yang cukup populer yang dikenal dengan nama konsep klaster. Apa yang dimaksud dengan konsep klaster itu pertanyaannya. Untuk memudahkan pengertian kita tentang klaster, jadi klaster itu sesungguhnya adalah pengelompokan. Jadi di klaster, gitu, dikelompokkan perumahan model klaster, gitu. Artinya perumahan yang dikelompokkan, ya, dikelompokkan itu diberi batas, ya, diberi pembatas, biasanya tembok gitu ya, dan identik biasanya, homogen biasanya, itu klaster ya. Nah, konsep klaster di dalam pengembangan ekonomi lokal itu juga punya pengertian yang sama. Jadi kalau merujuk pada pengertian atau definisi yang disampaikan oleh Porter, ya, yang dimaksud dengan klaster itu adalah konsentrasi dari kegiatan ekonomi ya yang saling terkait dan lembaga penunjangnya, gitu ya. Ini adalah bagian dari strategi dalam rangka meningkatkan daya saing. Jadi klaster itu dalam pengertian Porter adalah konsentrasi dari kegiatan ekonomi yang saling terkait dan lembaga-lembaga penunjangnya untuk meningkatkan daya saing. Gitu. Jadi ada di satu sisi ada konsep klaster, kemudian di sisi yang lain mungkin kita pernah mendengar istilah sentra gitu ya, seperti sentra industri misalkan seperti itu. Ya, itu
itu memang identik atau hampir sama ya antara konsep klaster dengan konsep sentra. Gitu. Perbedaannya kalau konsep sentra itu mereka dibatasi secara administratif. Ya. Wilayahnya dibatasi secara administratif untuk konsep sentra. Ya. Tetapi kalau untuk konsep cluster ya itu tidak eh, terbatas pada wilayah administrasi tertentu. Jadi dia akan membentuk semacam kawasan. Jadi ada sedikit perbedaan antara sentra industri dengan cluster. Gitu ya. Nah, secara kasat mata gitu ya, atau bisa diamati gitu ya, konsep cluster itu bisa diamati melalui beberapa karakteristik ya, yang menurut Van Dijk itu ada 3 karakteristik cluster. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kedekatan di dalam ruang. Nah, jadi disebut konsep cluster kalau tadi ada konsentrasi kegiatan ekonomi, artinya ada banyak unit-unit usaha, ya perusahaan-perusahaan di situ yang jaraknya berdekatan, ya, tidak saling berjauhan. Jadi kalau jarak antar perusahaan, antar pabrik, ya, antar unit-unit produksi, ya, itu saling berjauhan, itu tidak disebut sebagai konsep cluster. Jadi karakteristik pertama yang mudah kita amati untuk mengenal konsep cluster adalah adanya kedekatan dalam ruang. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kepadatan kegiatan ekonomi. Ya, ada kepadatan kegiatan ekonomi. Jadi crowded di situ, di dalam kawasan cluster itu crowded. Ada banyak kegiatan atau kepadatan kegiatan ekonomi di situ. Kemudian keberadaan sejumlah unit-unit usaha itu sifatnya identik, sifatnya homogen, atau saling melengkapi. Jadi dalam konsep cluster, unit-unit usaha yang berkumpul itu memiliki kesamaan jenis usaha atau memiliki keterkaitan usaha. Jadi bukan jenis usaha yang sangat berbeda gitu ya, tetapi memiliki keterkaitan atau kesamaan. Sehingga mereka bisa saling melengkapi untuk meningkatkan daya saing gitu ya. Jadi itu adalah 3 karakteristik ya, konsep cluster yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau Anda menjumpai beberapa karakteristik atau 3 karakteristik seperti yang saya maksudkan, maka Anda bisa memastikan bahwa itu adalah sebuah kawasan cluster gitu ya. Nah, lebih lengkapnya lagi ya ada pendapat dari Thomas Anderson ya yang memetakan ada 7 elemen cluster. Jadi cluster itu punya 7 elemen menurut Thomas Anderson. Apa itu? Pertama ada yang disebut sebagai geographical concentration, ada konsentrasi geografis. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu berlokasi pada wilayah yang berdekatan, gitu ya. Ada konsentrasi geografis di situ. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada spesialisasi. Jadi klaster-klaster yang berkumpul itu memiliki core activity atau kegiatan utama ya untuk saling mendukung ya, saling mendukung. Jadi masing-masing itu punya spesialisasi yang bisa saling melengkapi ya untuk kemudian
bisa memberikan dukungan peningkatan daya saing usahanya. Kemudian yang ketiga, ya, elemen yang ketiga adalah ada yang disebut sebagai multiple actor. Jadi di dalam kawasan klaster itu ada banyak pelaku, tidak hanya pelaku usaha saja, tetapi juga di situ ada lembaga-lembaga pemerintah di situ, kemudian juga di situ ada apa namanya perguruan tinggi barangkali di situ ya, kemudian ada lembaga keuangan gitu ya di situ yang eh, masing-masing itu support, masing-masing saling mendukung ya untuk pengembangan kawasan di situ ya. Yang keempat ya ada kompetisi dan kerjasama ya, competition and cooperation ya. Jadi masing-masing pelaku di dalam kawasan klaster itu ya itu saling bekerja sama dan di situ juga ada kompetisi yang baik gitu ya. Nah, yang kelima adalah ada critical mass ya atau ada fase kritis gitu ya. Nah, ini tidak boleh didefinisikan secara atau dipahami secara negatif, tetapi secara positif bahwa fase kritis dalam klaster itu bagian dari dinamika internal ya kawasan ya untuk meningkatkan daya saing kawasan sehingga ada semacam gesekan-gesekan itu gitu ya. Itu sesuatu yang positif, bagian dari dinamika internal kawasan. Kemudian yang keenam ada yang disebut the cluster life cycle atau siklus hidup cluster ya. Jadi terbentuknya cluster ini tidak untuk tujuan ya jangka pendek atau terbentuknya cluster ini adalah sebuah fenomena dadakan ya, fenomena jangka pendek gitu ya. Tidak seperti itu, tapi terbentuknya cluster itu memiliki perspektif jangka panjang dan keberlanjutan gitu ya. Jadi itu membentuk siklus hidup ya. The cluster life cycle gitu ya. Jadi berkelanjutan terus, berputar terus ya. Tidak temporary, tidak sementara, temporer gitu ya. Seperti pasar tiban misalkan ya, itu fenomena temporary, ya, fenomena yang sesaat gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada inovasi. Jadi perusahaan-perusahaan ya di dalam klaster itu ya kemudian pada akhirnya mereka saling menyatu ya dalam sebuah proses teknologis ya yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan organisasi gitu ya maupun bisnis maupun usaha ya, jadi ada inovasi di situ. Nah, itu adalah 7 elemen cluster menurut Thomas Anderson. Jadi kalau Anda jalan-jalan, Anda kemudian menjumpai karakteristik atau elemen-elemen cluster sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, Anda bisa memastikan bahwa itu adalah kawasan cluster gitu ya. Nah, kita sudah bicara tentang pengertian cluster gitu ya. Kemudian karakteristik cluster gitu ya. Lantas bagaimana sih sebetulnya model generic cluster itu? Di dalam pengertian yang tadi saya sampaikan tentang konsep cluster, ya, tersirat ya saya sampaikan di situ ada konsentrasi kegiatan ekonomi ya, dan lembaga-lembaga penunjang. Ya. Jadi ada kegiatan ekonomi,
konsentrasi kegiatan ekonomi, dan ada lembaga penunjang, lembaga pendukung. Ya, tentu saja ada konsumennya di situ. Ya. Nah, jadi kalau Anda melihat di slide saya, eh, halaman halaman 10 gitu ya, halaman 10 ada model generic cluster di situ. Jadi di situ ada industri pemasok, ada industri inti, ada industri terkait, ada industri pendukung, dan ada lembaga pendukung. Jadi di dalam satu kawasan cluster, ya, industri-industri tadi itu berkumpul di situ. Kemudian ada lembaga pendukungnya juga. Nah, tentu ada lembaga atau industri inti ya di dalam klaster itu. Misalkan ya klaster batik. Batik itu, industri batik itu adalah core industri di dalam klaster itu. Nah, untuk memproduksi batik tentu dia harus ditopang oleh adanya bahan baku, ya kan? Ditopang oleh adanya ya, bahan baku itu artinya ada industri pemasok, ya. Kemudian ditopang oleh adanya industri terkait, ya. Misalkan ya, industri terkait apa? Misalkan eh, ini apa namanya cat untuk batik misalkan ya, misalkan batik tulis gitu ya, ada bahan baku itu, ada industri yang mensuplai itu. Kemudian ada industri pendukung lainnya, ya ada industri pendukung lainnya seperti misalkan industri apa namanya tenun gitu ya, itu mendukung untuk apa proses produksi batik misalkan. Tentu ada pembeli, kemudian ada lembaga pendukungnya. Apa lembaga pendukungnya? Mungkin ada perguruan tinggi yang mensupport tentang pengetahuan ya, teknik-teknik pembatikan gitu ya. Mungkin ada lembaga-lembaga keuangan yang mensupport secara finansial, memberikan fasilitas kredit dan sebagainya. Nah, itu adalah model generik dari konsep cluster. Ya, Anda bisa lihat di slide saya. Jadi di situ ada industri inti, di situ ada industri terkait, ada industri pemasok, ada industri pendukung, ya, kemudian ada lembaga pendukung, dan tentu saja ada pembelinya. Oke, ya. Uh, saya kira penjelasan saya tentang konsep cluster itu Anda bisa apa namanya melengkapi pemahaman Anda tentang konsep cluster ini dengan uh, mencari contoh-contoh cluster ya. Jadi ada cluster industri, ada cluster pertanian di situ, model-model cluster ya, macam-macam di situ. Anda bisa lengkapi pengetahuan pemahaman Anda tentang konsep cluster itu. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa mata kuliah MKP pengembangan lokal ini ada tugas besar gitu ya, ada tugas besar yang nantinya saya akan sampaikan apa yang perlu Anda lakukan ya, Anda buat dalam tugas besar Anda gitu ya. Mungkin dalam pertemuan besok atau paling lambat pertemuan 2 minggu yang akan datang, saya akan sampaikan kerangka acuan kerja tugas besarnya. Ya. Apa namanya? Seperti apa nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya gitu aja ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu ya penjelasan saya tentang apa namanya klaster gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.